Pemirsa, banjir luapan Sungai Ciberes dan Sungai Cisanggarung masih menggenangi permukiman warga di sejumlah desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Meski berangsur surut, namun ketinggian air masih bertahan di kisaran 40 hingga 50 cm. Permukiman warga di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon ini masih terendam banjir Kamis pagi. Sudah 2 hari air merendam ratusan rumah di permukiman padat ini. Bahkan di awal banjir ketinggian air mencapai 1,5 meter. Saat ini banjir yang disebabkan luapan Sungai Ciberes dan Sungai Cisanggarung berangsur-angsur surut. Ketinggian air di dalam rumah yang sempat mencapai 80 cm kini hanya menyisakan 30-40 cm. Sejumlah perabotan yang tak sempat diselamatkan rusak dan hancur terendam banjir. Banjir kali ini merupakan yang kedua kali dalam sebulan, namun banjir ini bertahan hingga 2 hari. Bahkan tak sedikit rumah warga yang berada di daerah terendah, ketinggian air banjir masih tinggi. Kemarin waktu lagi besar-besarnya tuh, ya kalau di jalan sekitar 1 meter, kalau di dalam 30 cm. Di dalam rumah? Dalam rumah. Barang-barang nggak bisa selamat ya? Gimana? Ya paling diangkatin aja. Ya alhamdulillah bisa diselamatin semua. Ini banjir yang keberapa, Pak? Banjir yang kedua kali. Kedua kali. Saat ini warga di sejumlah desa yang masih terendam membutuhkan bantuan berupa air bersih dan makanan siap saji. Air sumur di rumah warga tak bisa digunakan lantaran kotor bercampur sampah dan lumpur. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, Ainus melaporkan. Pemirsa, banjir masih merendam 4 desa di Mojokerto, Jawa Timur. Korban banjir pun terpaksa bertahan di tepi jalan dengan tenda darurat. Empat desa yang masih terendam banjir yakni Desa Kedung Gempol dan Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari, sedangkan 2 desa lainnya yakni Desa Ngrame dan Desa Salen. Dari 4 desa paling parah terendam banjir di Desa Ngrame. Ketinggian air di Desa Ngrame mencapai 70 hingga 90 cm dan masuk hampir ke seluruh rumah warga. Proses evakuasi masih dilakukan para relawan, terutama lansia dan anak-anak. Warga terpaksa bertahan di tanggul sungai yang lebih tinggi dengan membuat tenda-tenda darurat di atas mobil dan tanah. Mereka bercampur dengan hewan ternak seperti kambing dan sapi. Banjir kali ini terparah sejak 2001 sehingga banyak warga yang mengungsi di atas tanggul sungai. Kali ini ya masuk rumah, masuk dalam rumah itu sebatas lutut, bawah lutut. Bu, jadi kok bisa bikin tenda daruratnya gimana? Nggak bisa masuk ke rumah itu, Mas. Jadi ya tidurnya di sini. Di tempat apa ini, Bu? Jalan. Di mobil atau? Di mobil. Bahari, Mas. Ini kenapa kok dibuat gini, Pak? Ini apa namanya? Ini kandangnya darurat. Nah, kandang darurat? Ya. Ini ternak apa, Pak? Ternak sapi. Ternak berapa sapinya? 2. Ini terdampak atau gimana sih, Pak, rumahnya, kandangnya, Pak? Iya, terdampak. Sekian. Berapa meter kira-kira? Kira-kira ya 1 meter? 1 meter. Akhirnya berinisiatif Untuk memberi kandang supaya enggak kehujanan, Mas. gitu ya. Iya. Sudah berapa hari sih, Pak, ini, Pak? Ya sudah 2 hari. Selain penanganan pengungsi, proses perbaikan tanggul Sungai Sadar yang jebol juga terus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Jawa Timur dengan mengerahkan 2 alat berat. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, Ainus melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa ratusan warga di Cirebon, Jawa Barat yang menuntut kepala desanya mundur dari jabatan berlangsung ricuh. Warga juga melaporkan kepala desa ke polisi terkait kasus korupsi dan pungli. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa di Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam aksinya, warga menuntut Kepala Desa Surakarta, Puryati, mundur dari jabatannya karena diduga terlibat kasus pungutan liar dan korupsi. Aksi saling dorong warga dan petugas kepolisian tidak terhindarkan saat unjuk rasa berlangsung. Pasalnya, warga mencoba merangsek masuk ke balai desa, namun dihadang petugas. Aksi unjuk rasa ini bentuk kekecewaan warga terhadap kepala desa yang dinilai tidak pro rakyat, sehingga warga mendesak kepala desanya untuk hengkang dari kursi kepala desa.
Yang ketiga, kita selalu mengaspirasikan bahwasannya tuntutan kita adalah hanya 2 pilihan, mundur terhormat atau mundur tidak terhormat di Surakarta. Karena mundur benar-benar fatal. Tidak ada hak kepada masyarakat, kebijakan-kebijakan melenceng semua. Tentunya poinnya adalah yang pertama tentang kebijakan, yang kedua tentang korupsi guru, dan yang ketiga ketidakadilan guru kepada masyarakat. Kericuhan mereda setelah aparat kepolisian akhirnya mengizinkan warga masuk ke halaman balai desa. Rencananya, masa akan melaporkan kepala desa ke Polda Jabar dan ke Kementerian Desa. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin Ayus melaporkan. Pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan, petugas gabungan merazia tempat prostitusi, berkedok, panti pijat, dan sejumlah kafe remang-remang di sepanjang Jalan Kalimalang, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Sejumlah PSK terlibat cekcok saat dirinya akan diamankan petugas gabungan Satpol PP, TNI, Polri. Bahkan ada PSK yang menangis saat akan digelandang petugas ke kendaraan patroli hingga nantinya mereka akan diserahkan ke dinas sosial. Razia dilakukan petugas di tempat panti pijat dan sejumlah kafe remang-remang yang berada di sepanjang Kalimalang, Cikarang, dan hingga ke Kerawang, Cikarang, CBL. Dalam operasi pekat tersebut, petugas berhasil mengamankan 8 orang PSK. Razia dilakukan untuk mencegah maraknya penyakit masyarakat seperti tindak maksiat jelang bulan suci Ramadan. Ya Kevin dan juga pemirsa, siapa sangka nih sampah plastik dan barang bekas bisa dikreasikan oleh komunitas wayang sampah sebagai sarana edukasi serta kampanye soal isu lingkungan. Ya benar sekali Angel, di mana pemirsa selain pentas di sejumlah daerah, wayang sampah ini juga dipentaskan di luar negeri seperti di Filipina, Thailand, dan juga Taiwan. Kegiatan penggiat seni di Sanggar Seni Perum Jaten, Kabupaten Karanganyar ini semua perangkat pendukungnya memanfaatkan sampah, terutama plastik yang dijadikan tokoh wayang. Bahkan perangkat gamelan seperti kendang, saron, siter, kebab, dan bonang juga berasal dari barang-barang yang sudah tak terpakai, seperti potongan kaca serta tabung freon dan lainnya. Selain pentas di sejumlah daerah, komunitas yang berdiri sejak 2014 ini juga menggelar workshop tentang mengolah dan memanfaatkan sampah. Wayang dipilih untuk sarana edukasi tentang lingkungan karena kesenian ini populer di wilayah Jawa. Selain itu, nama karakternya yang ditampilkan juga diambil dari lingkungan sekitar seperti Mbah Wongso, Gimbal, Pak Somat, Pak Lurah, dan lainnya. Selain pentas di sejumlah daerah, wayang sampah ini telah dipentaskan di luar negeri seperti Filipina, Thailand, dan Taiwan. Di Jawa itu wayang itu sangat populer ya, jadi saya berpikiran masyarakat bisa lebih mudah untuk menangkap ceritanya ya, terutama yang berisi pesan-pesan tentang lingkungan. Wayang sampah juga dapat mengajak masyarakat lebih bijaksana terhadap alam dan lingkungan, serta memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai menjadi sesuatu yang bernilai positif. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Januar Setiaji, Ainus melaporkan.